Saudara, lebih dari 2 pekan perhatian publik terarah ke kasus saling tembak anggota Polri yang berujung kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Membuat sejumlah pengacara menilai Irjen Verdi Sambo sudah dihakimi publik. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara menilai reaksi publik terhadap kasus saling tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir Yosua terlalu berlebihan. Advokat Perekat Nusantara menilai publik sudah menghakimi Irjen Verdi Sambo sebagai pelaku penembakan di tengah upaya pengusutan kasus oleh polisi. Advokat Perekat Nusantara menyebut publik sudah menghakimi Irjen Verdi Sambo sebagai pelaku penembakan Brigadir Yosua, padahal Polri masih mengusut kasus saling tembak antar anggota polisi. Benarkah publik sudah menghakimi Irjen Verdi Sambo dan benarkah spekulasi kasus ini berkembang liar di masyarakat? Kami bahas ini bersama dengan Koordinator Advokat Perekat Nusantara Petrus Celestinus dan anggota Tim Advokasi untuk Hukum dan Keadilan atau Tampak, Saur Siagian. Selamat sore, selamat petang Pak Petrus, Pak Saur. Selamat petang, selamat sore. Selamat sore, Bu Saur. Saya ke Pak Petrus dulu. Kenapa kalau Anda sebut bahwa Irjen Verdi Sambo ini dihakimi publik sebagai pelaku? Ya, pertama karena dari sejak awal masyarakat dan terutama keluarga dari korban almarhum Brigadir J, mereka sudah memberikan sebuah dugaan bahwa kematian dari Brigadir J lebih diyakini sebagai penganiayaan yang dilakukan sejak dalam perjalanan dari Magelang sampai Jakarta. Itu alternatif pertama yang diyakini oleh pihak keluarga korban ya. Kemudian alternatif yang kedua, kejadiannya di Jakarta di Jalan Duren 3 pada sore harinya. Akibat dugaan yang disampaikan ini kemudian masyarakat dari hari ke hari menempatkan Irjen Verdi Sambo sebagai pelaku atau setidak-tidaknya sebagai otak dalam peristiwa ini. Nah, dari hari ke hari berita yang dimunculkan hanya ditujukan kepada Verdi Sambo dan berkembang terus sampai kepada persoalan terkait hubungan yang disebut-sebut sebagai perselingkuhan dari istri dan juga dengan Brigadir J. Oke, itu kata Pak Petrus. Pak Saur, gimana nih? Kata Pak Petrus sudah dihakimi duluan Irjen Verdi Sambo ini, Pak Saur. Kalau tampak kan harus karena para advokat harus bicara fakta gitu Mbak Priska ya. Boleh tolong agak keras suaranya, Pak Saur? Ya, yang terbunuh ini adalah ajudannya Verdi Sambo. Kemudian TKP yang dilakukan oleh para penyidik tempat kejadian itu di rumah Verdi Sambo. Sekarang gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya laporan daripada Verdi Sambo dan istri Verdi Sambo. Nah, kalau toh publik sampai yang saya tahu sampai saat ini belum ada berkesimpulan bahwa saudara Verdi Sambo adalah orang yang bertanggung jawab. Polisi sekalipun saya kira belum ada. Karena Kadif Humas baru merilis sampai sekarang belum ada tersangkanya. Saya kira teman-teman di Perekat yang menurut saya yang menyimpulkan malah menurut saya akan sangat merugikan saudara Verdi Sambo sendiri. Itu saya kira beberapa catatan. Misalnya yang CCTV yang hilang itu kan menurut versi polisi kan di rumah Verdi Sambo. Nah, oleh karenanya, kalau ada penyebutan nama Verdi Sambo dalam konteks apa yang dikatakan fakta-fakta oleh kepolisian, sehingga orang publik termasuk siapapun menyebutkan nama Verdi Sambo. Tetapi belum ada sampai sekarang, saya kira sudah disimpulkan bahwa yang paling benar. Belum ada sampai sekarang kok yang bilang siapa tersangkanya, karena polisi pun belum bilang seperti itu, Pak Petrus. Yang dimaksudkan penghakiman itu apanya? Ya, itu kan dalam pemberitaan berbagai media, belum lagi medsos
pernyataan-pernyataannya kan seperti itu. Dan itu didasarkan kepada itu tadi. Pertama, pihak keluarga korban menyebut-nyebut bahwa ini penganiayaan dan pembunuhan yang berencana dilakukan lebih dari 2 atau 3 orang. Dan itu dalam perjalanan dari Magelang sampai Jakarta. Kita tahu bahwa perjalanan dari Magelang sampai Jakarta itu selain korban, juga Ferdi Sambo dan istrinya. Dan ini kemudian lalu berkembang terus-menerus, pergunjingan di tengah masyarakat itu bahwa ini Ferdi Sambo lah sebagai pelakunya. Jadi ini kan semata-mata akibat dari masyarakat mereka-reka akibat pernyataan yang diawali oleh pihak keluarga korban. Oke, kalau kata Pak Petrus ini awalnya dari pernyataan pihak keluarga korban, Pak Saur? Malah menurut saya kesimpulan teman-teman mereka khususnya Bung Petrus malah menurut saya sangat berbahaya memberikan pernyataan bahwa pelakunya adalah Ferdi Sambo. Sejauh yang saya tahu belum ada satupun termasuk keluarga dan juga elemen yang lain. Tetapi ada fakta dari jenazah yang ditemukan, termasuk kita melihat semua yang viral, memang ada sayatan di kuping, ada luka yang dijahit di mata, kemudian di mulut, kemudian leher. Saya kira fakta-fakta ini kemudian diungkapkan kepada publik. Nah, Mbak Priska, Ini pun harusnya ada hasil forensik dulu untuk menyatakan itu lukanya karena apa, begitu kan Pak Saur? nah oleh karena itu fakta-fakta inilah kemudian diungkap, kemudian dipertanyakan. Sama waktu ketika publik misalnya peristiwa ini andaikan keluarganya kemudian mempertanyakan mengapa jenazahnya tidak bisa dilihat, barangkali peristiwa ini sudah tertutup untuk seumur hidup atau selama-lamanya. Cuman publik kemudian melihat ada fakta-fakta kejanggalan yang saya bilang tadi. Itu terjadi menurut polisi loh ini. Adalah di rumah dinas saudara Ferdi Sambo. Oke, baik. Jadi kalau Pelecehan yang dibuat mengatakan itu adalah pelecehan kepada istri Ferdi Sambo. Oke, Pak Saur, jadi Nah, oleh ditangkap. karenanya tidak bisa Oke, artinya bukan bicara tersangka tapi TKP di sana dan kalau keluarga itu bilangnya ada kejanggalan, makanya ingin diusut tuntas begitu. Nah, Pak Petrus. Iya, saya kira untuk memastikan apakah itu kematian karena baku tembak atau karena penganiayaan, mestinya semua kita kan menunggu proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan. Ya, kita tahu bahwa selama 2 minggu ini penyelidikan berjalan secara intensif, bahkan akan dilakukan otopsi ulang, dan itu saya kira sangat baik karena polisi juga ingin memastikan dari 2 versi ini mana yang betul. Dari awal memang polisi sudah menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa ini akibat baku tembak di rumah Irjen Pol Ferdi Sambo. Tetapi oleh publik tidak percaya. Bahkan diarahkan kepada ini pembunuhan berencana dan dilakukan ya selama 7 jam dalam perjalanan. Karena itu mestinya dengan Polri sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian juga Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya, Kapolres Jakarta Selatan juga dinonaktifkan. Saya kira independensi penyidik dan juga pimpinan Polri dalam menangani kasus ini saya kira sudah cukup untuk memberikan kepercayaan kepada kita bahwa hasil penyidikan yang akan dijelaskan kepada publik nanti adalah betul-betul sesuatu yang sesuai dengan fakta. Jadi kalau harusnya dari itu Pak yang Petrus kita ini tunggu. keberatan dengan yang dikatakan penghakiman itu dari media sosial begitu? Betul, penghakiman oleh media sosial itu pun akibat dari pernyataan yang secara bertubi-tubi yang dilakukan atau disampaikan oleh kuasa hukum keluarga korban. Oke, Pak Saur? Saya kira ya saya tidak tahu kalau peristiwa ini terjadi kepada kawan-kawan ada kematian yang tragis. Kalau saya mengatakan di beberapa kali sekedar melihat mayat atau jenazah anaknya pun tidak layak, itulah pertanyaan-pertanyaan janggal yang terjadi. Dan ketika kemudian katakanlah pengacara atau siapapun mempertanyakan di manakah kematian, kan saya kira sah saja. Coba kebayang, andaikan publik tidak bersuara soal kejanggalan-kejanggalan ini, apa yang terjadi? Saya kira teman-teman di Perekat juga sebagai, seperti saya juga sebagai advokat, saya pikir semuanya menganalisanya dalam bentuk fakta-fakta. Nah, malah yang saya tahu
Sampai sekarang ini belum ada yang berani kemudian publik mengatakan Ferdi Sambo sebagai pembunuhnya. Kecuali pernyataan daripada kawan-kawan mereka seakan-akan kita juga nggak berani. Tetapi fakta peristiwa ini, kejanggalan ini banyak terjadi, memang adalah ketika polisi kemudian menyebutkan bahwa fakta-fakta itu yang seperti saya bilang tadi terjadi di tempat atau Kalau dari Pak Petrus melihatnya kalau ada kejanggalan ini harus diusutkah? Iya, jadi kan semua kejanggalan yang sudah diungkap ke publik, baik oleh keluarga korban maupun oleh tim-tim yang lain, sekarang ini kan polisi sedang menguji, ya, selain memeriksa kejadian pokok perkara dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau calon tersangka, saksi, dan juga otopsi, mestinya kan semua kita menunggu. Nah, pertanyaannya, seandainya hasil otopsi nanti sama hasilnya dengan otopsi yang pertama, bahwa ini adalah akibat baku tembak. Terus bagaimana pernyataan-pernyataan yang sebelumnya yang mengarahkan itu kepada seolah pembunuhan berencana atau penganiayaan terlebih dahulu sepanjang jalan, itu siapa yang bertanggung jawab? Ini kan dua versi yang tiap hari saling secara head to head bersaing soal informasi tentang sebab kematian. Oke, Pak Saur bisa dijawab kalau dugaan itu tidak terbukti, siapa yang bertanggung jawab dengan narasi-narasi yang sudah ada di publik? Saya kira pernyataan itu menurut saya kurang tepat ya. Justru karena banyaklah kejanggalan yang diungkapkan oleh penyidik selama ini. Misalnya katakanlah bahwa berada E tidak bisa dituntut karena membela diri. Ternyata kemudian setelah ada tim sus, kemudian saudara Kapolres kemudian dinonaktifkan karena apa? Tidak pernyataannya itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, oleh karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang sangat terang benderang, makanya polisi atau Kapolri membentuk tim itu. Justru dalam konteks itulah kemudian publik mengungkap. Misalnya contoh soal luka-luka itu. Saya kira belum ada pernyataannya bahwa itu pelakunya saudara Ferdi Sambo. Soal pembunuhan perencanaan misalnya, katakanlah diungkapkan oleh pengacaranya. Saya kira sah saja kemudian mereka bertanya, kemudian membuatkan laporan. Tapi ingat Mbak Priska, yang menentukan seseorang itu apakah layak ditetapkan tersangka atau tidak, bukan pengacara, bukan pelapor. Apalagi ini adalah delik umum atau tanpa sesungguhnya dilaporkan pun polisi wajib untuk mengusut ini. Nah, sekarang saya kira seperti diumumkan oleh Mabes Polri sedang melakukan penyidikan kasus ini. Saya setuju bahwa kita dorong polisi, tetapi sekaligus juga kita mengawal karena memang dari awal terjadi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan sampai saat ini. Jadi dorong penyidikan, dorong penyidikan, tapi juga harus dikawal, harus diawasi. Betul Pak Petrus? Oh iya, jadi saya kira kita semua ini kan posisinya kan kita kawal tugas Polri dalam mengungkap kasus ini. Masyarakat Nusantara juga posisinya begitu. Malah kita nuntut profesionalisme. Jangan sampai penyidik bekerja karena didikte oleh tekanan medsos. Itu juga kita tekankan. Jangan sampai itu terjadi. Laksanakan seperti sebagaimana mestinya selama ini polisi kan sudah kerjanya tiap hari mengungkap kasus-kasus. Jadi sejak awal memang pekerjaan penyidikan itu sudah berjalan. Bahkan polisi juga belum mau menyampaikan hasilnya itu karena belum selesai. Apalagi muncul pertanyaan-pertanyaan, muncul kejanggalan-kejanggalan yang diungkap oleh publik yang membuat polisi juga harus menguji kembali hasil temuannya. Jadi saya pikir tidak ada yang aneh atau tidak ada yang janggal dengan kerja polisi. Yang membuat janggal itu kan masyarakat menganalisa informasi yang berkembang di luar. Baik, terakhir singkat saja Pak Saur. Kebalik logika yang dibangun Bung Petrus. Tapi karena ada cacat yang dilakukan oleh penyidik, misalnya katakanlah Kapolres dan KP Kepala Penerangan Polisi mengatakan berada E tidak bisa dituntut karena memang dia membela diri, banyak CCTV kemudian yang
hilang, sekarang saya minta supaya diproses. Kemudian juga kematian ini adalah bersama dengan pimpinannya. Justru inilah kemudian publik kritis, kemudian peradilan yang berpotensi peradilan sesat nanti kemudian dibantu oleh publik. Nah oleh karena itu saya kira kita sangat berterima kasih. Katakanlah Priska, Kompas TV katakanlah kemudian membuat ini dalam bentuk berita sebagai tanggung jawab konstitusionalnya. Coba bayangkan andaikan publik tidak kritis. Barangkali kematian ini yang janggal ini kemudian tidak pernah terungkit. Justru kita berterima kasih kepada sosial media, berterima kasih kepada pers media yang kemudian mengungkap ini ke permukaan menjadi diskursus. Tetapi ingat, kalau ada memang fitnah, ada konsekuensinya. Tetapi sejauh ini kita berterima kasih kepada sosial media, kepada wartawan atas kesadaran mereka atas tragedi atau hukum yang menurut kami ini gelap gitu. Jadi kalau sekarang jangan ada yang berspekulasi, jangan ada yang saling menghakimi. Tracknya adalah harus sesuai dengan hukum acara pidana. Kita tunggu salah satu pintu masuknya nanti hari Rabu adalah otopsi ulang terhadap Brigadir Yosua. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Petrus Celestinus dari Advokat Perekat Nusantara. Terima kasih juga Pak Saur Siagian dari Tampak Tim Advokasi untuk Hukum dan Keadilan.